Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sesi ini saya dapat menyampaikan materi tentang non-ferro material atau material non besi. Jadi setelah kemarin yang saya bahas adalah material yang masih mengandung ferro atau besi. Nah, ini material logam tapi yang tergolong bukan besi, namanya non-ferro material. Yang pertama termasuk non-ferro material yakni aluminium. Dia punya sifat ringan. Kemudian low density itu massa jenisnya rendah, 2,7 gram per cm kubik. Kemudian titik lelehnya itu rendah, low melting point itu titik lelehnya rendah 660 derajat Celcius. Dia juga lunak, tahan korosi, konduktor listrik dan panas yang baik. Kemudian dia daktil juga, jadi ulet, mudah dibentuk. Kekuatan mekaniknya itu dapat ditingkatkan dengan cara cold working proses atau proses pengerjaan dingin, dan juga pemaduan berarti aluminium dicampur dengan logam yang lain. Nah, unsur paduan utama untuk campuran aluminium yakni tembaga, magnesium, silikon, dan zinc. Nah, ini contoh-contoh paduan yang basisnya itu dari aluminium. Yang pertama duralium, kandungan aluminiumnya 95%, sisanya adalah cuprum. Cuprum itu tembaga. Aplikasinya dia di penerbangan, aircraft. Jadi peralatan penerbangan itu pakai duralium dan transportasi. Kemudian aluminium magnesium alloy. Ini campuran antara aluminium dengan magnesium. Dia punya sifat kekuatan yang spesifik. Jadi dengan dicampur magnesium maka kekuatannya itu nanti naik. Jadi tensile strength sama specific rasionya itu naik. Aplikasinya biasa digunakan untuk transportasi. Tujuannya dia mengurangi konsumsi bahan bakar, jadi dia lebih ringan tapi juga kuat. Aplikasi lainnya dia juga dipakai di pressure vessel. Pressure vessel itu semacam tangki yang bertekanan. Biasanya dipakai sebagai tempat untuk memanaskan air pada boiler, itu namanya pressure vessel. Kemudian piping, sistem perpipaan dan lain sebagainya. Kemudian campuran antara aluminium dan silikon, dia punya sifat mudah untuk dicor dan ditempa. Aplikasinya adalah di piston dan fitting. Jadi piston yang biasa kamu lihat itu, kalau kamu kan biasanya nyebutnya itu diral. Diral itu adalah duralium. Sedangkan yang di piston itu bahannya bukan diral, dia itu campuran antara aluminium dengan silikon. Selanjutnya adalah campuran antara aluminium, silikon, dan magnesium. Dia punya keunggulan tahan korosi, dan mudah untuk dicor. Aplikasinya untuk furniture dan arsitektur, aplikasi arsitektur. Nah, ini contoh-contoh campuran aluminium yang lain. Jadi ada contoh dia A91100. Dia punya kandungan komposisi di luar aluminium ada cuprum tembaga sebesar 0,12% with persen. Biasa proses manufacturingnya itu di anil, tensile strength-nya sekian 90 megapascal, yield strength-nya itu 35, kekuatan tariknya. Kemudian persentase daktil atau keuletannya itu antara 35 sampai 45 mm. Biasa digunakan untuk chemical atau kimia, makanan. Kemudian storage itu tempat penyimpanan. Heat exchanger itu peralatan untuk penukar panas. Biasa digunakan di AC, itu di exchanger. Kemudian light reflector atau reflektor cahaya. Ada juga
tipe A93003, kandungan di luar aluminium dia punya cuprum tembaga 0,12% weight, kemudian 1,2%-nya mangan, 0,1%-nya zinc. Biasa digunakan untuk peralatan masak, pressure vessel, dan perpipaan. Kemudian A95052 dia punya komposisi 2,5 magnesium dan 0,25% krom. Itu komposisi di luar aluminium. Biasa digunakan untuk di tempat penyimpanan bahan bakar dan uli pada aircraft, sistem penerbangan, kemudian fuel tank, tangki penyimpanan bahan bakar, juga peralatan, rivet, dan juga kawat. Nah, ini macam-macamnya, jadi nanti masih banyak lagi, dan kebanyakan memang digunakan pada aluminium untuk struktur aircraft atau penerbangan. Kemudian transportasi ada truk, kanu, railroad cars, kemudian ada flywheel atau roda gila, kemudian ada crankcase, tempatnya piston, dan lain sebagainya. Jadi ini banyak, bisa kamu baca lagi satu-satu. Nah, ini contoh aplikasi dari paduan aluminium. Jadi ada pelek, kemudian bodi speedboat, kaleng, minuman, peralatan otomotif, dan lain sebagainya. Juga ini panci dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya yakni tembaga. Nah, tembaga dia punya sifat yang heavy, berat. Jadi tembaga itu memang punya sifat yang berat. Kemudian soft, dia itu lunak. Kemudian reddish color. Nah, dia punya warna yang sulit untuk dirubah. Dia juga konduktor listrik dan thermal yang baik. Dia juga tahan terhadap korosi. Tembaga murninya itu lunak dan daktil sehingga sulit. Jadi maksudnya karena tembaga itu sangat lunak dan dia ulet, mampu mesinnya itu rendah, apa ngebrul nek basa Jawa kuwi. Jadi terlalu mudah di mesin sehingga kalau di mampu mesin itu dia lebih cepat untuk rusak. Makanya lebih banyak tembaga itu dicor. Kemudian kekuatan mekanik dan korosinya dapat ditingkatkan dengan memadukannya dengan unsur lain. Jadi kalau dia ingin agak keras, maka dia harus dipadukan dengan material lain supaya bisa dilakukan pemesinan. Dia tidak dapat dikuatkan dan dikeraskan dengan heat treatment, karena dia termasuk logam yang lunak. Nah, paduan dari material alloy, paduan yang basisnya adalah tembaga, contohnya yakni brass kuningan. Dia itu campuran antara tembaga dengan seng, yaitu cuprum dengan zinc. Contohnya adalah perhiasan. Perhiasan itu kan kebanyakan mengandung 64% cuprum, 64% tembaga, dan 34% zinc atau seng. Dia punya keunggulan, korosinya itu ketahanan korosinya bagus, mudah untuk dibentuk maupun di mesin, juga mudah untuk dicor. Biasanya dipakai di perhiasan, koin, dan instrumen musik dan lain sebagainya. Kemudian perunggu, bronze. Dia paduan antara tembaga dengan tin, aluminium, silikon, dan nikel. Di mana campuran tin, aluminium, silikon, dan nikel besarnya itu 12-12,5%. Keunggulan dari bronze, dia lebih kuat daripada kuningan dan tahan terhadap korosi. Selanjutnya yakni beryllium copper. Dia merupakan paduan tembaga dengan beryllium. Kandungan berylliumnya itu antara 0,5-3%. Beryllium copper dia punya keunggulan tensile strength-nya itu tinggi, 1400 megapascal. Sangat bagus untuk electrical dan korosi. Jadi dia tahan terhadap korosinya itu bagus.
dapat dilakukan pengecoran, proses pengerjaan dingin maupun proses pengerjaan panas. Jadi proses pengerjaan dingin nanti kamu pelajari di manufaktur, yakni sebuah proses untuk merubah bentuk benda kerja tanpa perlu melakukan pemanasan di awal. Kalau hot working ya kebalikannya, jadi material harus dipanaskan terlebih dahulu supaya lebih mudah dibentuk. Nah, kekurangan dari beryllium chopper mahal. Aplikasinya biasa digunakan untuk bearing pada pesawat jet, bushingnya juga maupun spring atau pegasnya. Nah, ini contoh paduan yang basisnya adalah tembaga. Misalkan chopper ASTM B1, nah biasanya kalau yang tembaga murni, standarnya itu ASTM B1, B2, B3, B152, B124, R133. Dia bisa di anil, bisa di cold drawn maupun di cold roller. Karena dia masih lunak. Jadi dia bisa dilakukan proses pengerjaan dingin. Kemudian ada lagi contoh ini magnes bronze. Jadi dia campuran antara bronze dengan magnesium. Nah, di unsur paduannya cuprumnya ada tembaganya itu 58,5%, zincnya 39,2%, ferro, jadi ada sedikit ferro 1%, kemudian ada SN itu 1% dan mangannya 0,3%. Nah, dia biasanya untuk cara pemrosesannya dia ditempah dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali campuran paduan antara tembaga dengan unsur yang lain. Nah, ini contoh dari pemakaian tembaga. Nah, ini kawat listrik. Nah, ini sangat kamu temui. Kemudian peralatan-peralatan perunggu zaman dulu, koin maupun souvenir. Nah, itu karena tembaga punya sifat dia sangat mudah untuk dibentuk karena dia lunak. Selanjutnya yakni magnesium, dia punya sifat ringan, density-nya atau massa jenisnya 1,7 gram per cm kubik. Dia juga ini maaf salah nulis ini ya. Dia temperatur pencairannya rendah di angka 651 derajat Celcius. Dia relatif lunak. Modulus elastisitasnya rendah, hanya 45 gigapascal. Pada temperatur kamar sulit untuk dibentuk. Fabrikasinya terutama dengan proses casting, pengecoran atau hot working, tapi panasnya hanya 200 sampai 350 derajat Celcius. Karena biasanya kalau besi itu hot working prosesnya itu di angka 800 sampai 900-an. Nah, tapi kalau di magnesium dia hanya di angka 200 sampai 350. Aplikasinya biasa digunakan untuk aircraft, jadi di spare part untuk penerbangan maupun komponen misil. Nah, ini contoh campuran antara magnesium dengan unsur yang lain. Contoh misalkan ini dia 3% aluminium untuk ASTM AZ31B, aluminiumnya 3%, zincnya 1%, dan 0,2%-nya mangan. Nah, biasanya dia digunakan di structure and cabing, jadi material structure. Structure itu ya seperti besi L, besi H, material-material struktur. Kemudian tubing di sistem perpipaan. Kemudian contoh lagi ZK60A. Nah, dia unsur zincnya itu 5,5, kemudian zirconnya 0,45. Nah, dia juga digunakan untuk aircraft atau penerbangan. Jadi kebanyakan memang digunakan untuk, ada juga yang untuk automotive wheels, untuk velg. Itu biasanya campurannya 6% aluminium, 0,3% mangan. 0,3% magnesium, Mn. Itu biasanya untuk campuran dari velg. Nah, ini contoh aplikasi dari zinc, velg. Kemudian ini velg motor ya.
kemudian peraut pensil, ada juga beberapa komponen di laptop. Nah, ini contoh serpian dari magnesium. Selanjutnya yakni nikel. Dia paduan utamanya tujuannya untuk memberi kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap korosi. Paduannya digunakan pada aplikasi untuk temperatur tinggi. Jadi dia untuk pelapisan temperatur tinggi biasanya. Contohnya pada komponen mesin jet, roket, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam penanganan makanan dan peralatan pengolahan kimia, koin, serta dalam perangkat kapal laut itu juga terdapat nikel. Dia punya sifat magnetik. Paduan nikel juga digunakan dalam aplikasi elektromagnetik seperti pada selenoid. Jadi komponen selenoid itu material pembentuknya itu nikel, ada nikelnya, jadi campuran nikel. Kemudian penggunaan utama nikel yaitu sebagai logam untuk electroplating dari part untuk permukaan dan untuk penekanan ketahanan terhadap korosi dan kausan, biasanya dilapisi. Jadi untuk beberapa komponen otomotif misalkan dia dilapisi nikel supaya dengan sistem electroplating ya. Jadi dia pakai sistem elektrolisa, jadi seperti proses pelapisan dengan menggunakan cairan elektrolit. Nah, jadi prosesnya itu sama seperti api, jadi ada katoda dan anoda, di mana fungsinya yang sebagai katodanya itu adalah material yang mau di electroplating atau yang mau dilapisi, dan sebagai anodanya adalah baknya, tengahnya itu cairan elektrolit. Nah, sehingga cairan elektrolit yang sudah ada nikelnya nanti akan menempel pada katoda, yakni material yang mau dilapisi. Sehingga dengan begitu material itu lebih awet nempelnya daripada hanya menggunakan cat biasa. Nah, contoh paduan nikel yang pertama monel. Nah, ini sangat umum kalian ketahui. Dia terdiri dari 65% nikel, 28% tembaga, dan magnesium. Dia punya sifat tangguh, daktil itu ulet. Kemudian good machining, dia mudah untuk diproses permesinan. Contohnya pompa kimia, valve, katup. Juga ada perhiasan juga terkadang, monel, dan lain sebagainya. Kemudian ada Hesto alloy. Dia terdiri dari 85% nikel, 10% silikon, dan 3% cuprum atau tembaga. Dia punya ketahanan korosi yang baik dan kekuatan tinggi pada suhu yang tinggi. Aplikasinya Hesto alloy bisa digunakan dalam industri kimia. Kemudian ada nikrom. Nikrom ini paduan antara nikel, kromium, dan besi. Dia punya ketahanan listrik tinggi dan ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi. Jadi dia anti karat dan digunakan untuk elemen pemanas listrik. Itu nikrom. Kemudian ada invar dan kovar. Dia paduan besi dan nikel. Jadi nikel dicampur dengan besi. Dia punya sensitivitas yang relatif pada suhu rendah. Jadi biasanya dia digunakan untuk ujung alat pengukur suhu. Kemudian ada Inconel. Inconel ini 76% nikel, 16% krom, dan 8% ferro atau besi. Dia biasa digunakan untuk peralatan food processing, jadi peralatan yang memproses makanan. Kemudian susu, lalu aircraft, masih di penerbangan juga beberapa part itu materialnya terbuat dari Inconel. Kemudian peralatan pemanas chamber. Jadi peralatan pemanas, jadi seperti oven itu juga ada yang menggunakan material Inconel. Nah, ini contoh penggunaan dari nikel. Jadi ada wire, ada kawat, kemudian di aircraft juga maupun di industri otomotif. Kemudian ada titanium selanjutnya. Dia punya keunggulan, ya ini termasuk material yang baru kalau dibanding material-material yang saya sebutkan tadi. Density-nya 4,5 gram per cm kubik. Melting point-nya cukup tinggi untuk titanium murni, tadi sekitar 1668 derajat Celcius dia baru cair. Jadi itu lebih tinggi dari besi. Besi itu di kisaran
melting point-nya sekitar 1200 sampai 1350 itu besi sudah leleh. Dan titanium dia butuh panas yang lebih tinggi lagi untuk leleh. Modus elastisitasnya 107 gigapascal, dia itu sangat kuat. Tensile strength-nya itu sampai 1400 megapascal ya jelas ya, karena dia melting point-nya segini, jadi otomatis dia tensile strength-nya juga sangat tinggi. Highly ductile, jadi dia sangat ulet. Kemudian mudah untuk dilakukan penempaan maupun proses pemesinan. Nah, keunggulan titanium, dia tahan korosi di iklim manapun, baik itu di udara, laut, dan beberapa lingkungan industri. Ini maksudnya seperti petro misalkan, itu kan sangat asam suasana lingkungan industrinya. Jadi karena suasananya itu sangat asam, maka lebih mudah terjadi korosif atau proses oksidasi sehingga merusak struktur. Nah, itu bisa diatasi dengan titanium. Tapi ya kekurangannya titanium, harganya itu mahal. Aplikasinya seperti saya sebutkan tadi, di penerbangan, juga di kendaraan untuk luar angkasa, petroleum dan chemical industry, jadi perusahaan petroleum maupun chemical maupun kimia. Juga untuk surgical implant, tadi untuk implant penanaman pada operasi, biasanya untuk kalau nyambung orang kecelakaan itu kan pakai plat. Nah, platnya itu pakai titanium, nggak mungkin pakai aluminium dicampur, nggak, kurang kuat. Jadi kebanyakan implan untuk operasi, nah itu pakai titanium. Nanam gigi ya itu juga pakai titanium. Kekurangannya dia reaktif kimia terhadap material yang berpengaruh pada temperatur. Jadi contohnya kayak misalkan ada orang yang kadang ngerasa sambat sing kaki pen-penan karena pennya terbuat dari titanium. Kayak cuaca dingin kan dia merasa nyeri, karena titanium sendiri dia reaktif terhadap perubahan temperatur sehingga mempengaruhi struktur saraf. Nah, ini contoh paduan dari titanium. Jadi kalau titanium murni 99,1%, dia biasa digunakan untuk jet engine, jadi mesin jet, airframe skins, jadi frame untuk pesawat, karena dia juga tahan terhadap korosi. Dia juga digunakan untuk peralatan pada perkapalan maupun industri kimia. Jadi ada juga alloy tipe alfa, misalkan dia mengandung titanium 5%, aluminium 2,5%, dan juga SN seng. Biasa digunakan untuk gas turbin engine. Jadi casingnya untuk mesin gas turbin itu pakai besi pakai titanium alfa. Kemudian peralatan kimia, di mana temperaturnya itu 480 derajat. Jadi temperatur kondisi peralatan tersebut 480 derajat dan bisa ditangani. Jadi juga peralatan tersebut memang berada di lingkungan yang panas, dia bisa tahan sampai 900 derajat Fahrenheit. Fahrenheit itu setara 480 derajat Celcius. Kemudian ada besi near alpha. Kalau besi near alpha itu dia terdiri dari 8% aluminium, 1% molybdenum, 1% fused yang dibalance, nilainya diseimbangkan dengan titanium.
Nah, dia contohnya dipakai untuk komponen jet engine, di komponen mesin jet dan sebagainya. Ini masih banyak. Jadi ada tipe alpha beta, ada tipe besi apa titanium beta dan sebagainya. Nah, ini contohnya biasa digunakan di perhiasan, surgical implant, jadi implant untuk operasi, turbin jet dan sebagainya. Lalu ada juga refractory metal. Jadi refractory metal itu adalah metal atau logam yang punya temperatur cair sangat tinggi. Nah, itu yang disebut dengan refractory metal. Contohnya ada niobium. Dia temperatur cairnya itu 2468 derajat Celcius. Ada molybdenum tungsten. Molybdenum tungsten yaitu melting point-nya atau titik cairnya itu 3410 derajat Celcius. Kemudian ada juga tantalum. Sama juga. Ya, temperaturnya di atas temperatur meltingnya, temperatur cairnya di atas 3000 derajat Celcius. Nah, tantalum dan molybdenum biasa dipadukan dengan stainless steel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Kemudian untuk molybdenum, dia digunakan untuk cetakan ekstrusi dan juga part struktural part itu spare part yang digunakan untuk menopang struktur dari dari space vehicle. Space vehicle itu kendaraan luar angkasa. Kemudian ada filamen lampu pijar. Filamen lampu pijar, X-ray tube, dan welding elektroda. Nah, ini semuanya menggunakan paduan tungsten karena dia kan panasnya tinggi. Kemudian ada tantalum. Tantalum ini tahan terhadap chemical attack. Chemical attack itu maksudnya serangan kimia pada suhu di bawah 150 derajat Celcius. Dan sering digunakan jika membutuhkan material yang tahan terhadap korosi. Itu pakai tantalum. Nah, keseluruhan refraktori metal ini dia punya modulus elektrisitas, kekuatan, dan kekerasan yang tinggi pada temperatur kamar maupun temperatur yang tinggi. Aplikasinya untuk tantalum dan molybdenum, dia dipadukan dengan baja tahan karat untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Lalu ada paduan molybdenum, dia digunakan untuk cetakan ekstrusi, kemudian kendaraan luar angkasa, X-ray tube, maupun di elektroda untuk pengelasan. Nah, ini contoh-contoh dari refractory metal. Bisa kalian lihat ada wire, kawat, ada juga sheet, lembaran, ada juga foil, lembaran tipis, kemudian barang-barang setengah jadi seperti bar, lalu pipa, kemudian beberapa peralatan untuk manufacturing itu juga terbuat dari refractory metal. Selanjutnya yakni superalloy. Superalloy ini material yang dia punya kombinasi yang sangat superlatif maupun komposisi yang sangat kompleks. Nah, superalloy dia itu sangat baik mechanical strength-nya. Jadi kekuatannya itu sangat baik. Dia tahan terhadap creep, tahan terhadap patahan, tahan korosi otomatis, dan juga pada temperatur tinggi dia tetap tahan. Nah, contoh dari superalloy dia paduan antara nikel, kobalt, dan baja. Ini jadi paduan antara 3 unsur itu bisa disebut dengan superalloy. Aplikasinya biasa digunakan untuk komponen dari turbin pesawat terbang, kemudian reaktor nuklir maupun peralatan dari petrokimia. Nah, ini contoh-contoh produk yang materialnya adalah superalloy. Jadi ada turbin. Nah, ini juga turbo. Turbonya pesawat. Nah, ini spare part penahan struktur.
Terakhir yakni noble metal. Noble metal itu yakni logam mulia. Ini tentunya sangat sering kalian temui. Dia punya keunggulannya mahal, jelas karena dia logam mulia. Dia juga lunak, daktil, ulet, dan juga tahan panas. Yang termasuk kategori noble metal yakni silver, perak, gold, emas, platinum, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, dan osmium. Nah, paduan perak dan emas selain digunakan untuk perhiasan, dia juga bisa digunakan sebagai dental restoration material. Jadi material yang biasa digunakan untuk gigi. Nah, itu gigi palsu itu kan kebanyakan pakai perak dan emas juga. Karena dia punya keunggulan tahan panas dan daktil, ulet, dan lunak, mudah dibentuk. Kemudian beberapa kontaktor pada IC itu juga menggunakan emas, walaupun jumlahnya nggak begitu besar, cuma sedikit, karena dia juga penghantar panas dan listrik yang baik. Kemudian ada juga platina. Nah, platina ini digunakan untuk peralatan laboratorium kimia, banyak. Kemudian katalis pada produksi BBM, dan pada termokouple dia bisa digunakan untuk mengukur suhu tinggi. Nah, aplikasi dari yang lain, gold silver ya sudah kalian ketahui untuk perhiasan. Kalau platinum dia biasa digunakan untuk peralatan pada laboratorium kimia maupun termokouple untuk mengukur suhu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga semua dalam kondisi sehat dan bisa tetap berjumpa kembali nantinya kalau semua bencana ini telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.